Baik, pada tutorial kali ini akan dibahas tentang pengenalan lingkungan Windows. Jadi sebelum masuk ke materi tentang Microsoft Office, kita bekerja dulu dengan Windows. Karena sistem operasi merupakan salah satu penguasaan materi yang diperlukan untuk menunjang proses selanjutnya. Di Windows, ketika kita menyalakan komputer, akan tampil seperti ini ya. Nah, jadi di sini area kerja Windows. Dan versi Windows pun dimulai dari versi Windows XP, Windows 98 sampai sekarang yang terbaru Windows 10. Nah, di sini saya menggunakan Windows 7, tapi kurang lebih tidak beda jauh cara penggunaannya dengan Windows yang terbaru. Oke, di sini ada area desktop ya. Jadi icon-icon ini disebutnya icon untuk desktop. Nah, program bisa kita tempatkan di sini. Yaitu kita masuk ke materi yang kedua dulu, yaitu membuat shortcut program. Contoh misalnya saya akan memasukkan aplikasi Excel ke desktop ini. Jadi caranya saya buka program start, program, nanti di sini ada Microsoft Office ya. Nah, di sini ada Excel. Langkahnya tinggal klik kanan, kemudian send to desktop. Nah, jadi otomatis program sudah masuk ke sini. Kemudian PowerPoint akan kita masukkan juga ke desktop. Kita cari program PowerPoint, klik kanan, send to desktop. Jadi programnya kita cari dulu, baru klik kanan, send to desktop. Ya. Nah, sehingga cara pengaksesannya pun lebih cepat gitu kan. Jadi kita tinggal double klik aja di sini. Nah, jadi otomatis program akan tampil. Kemudian di Windows juga ada yang disebut dengan text bar ya. Nah, ini text bar di sini. Nah, ini adalah kumpulan daripada program-program yang bisa kita akses. Jadi program pun bisa kita tempatkan di sini, di area text bar. Atau misalnya eh, penggunaan text bar itu untuk informasi seperti pengaturan audio, ya. Kemudian nanti melihat tanggal, kemudian nanti juga bisa melihat koneksi WiFi dan yang lainnya. Atau bahkan ketika kita bekerja dengan beberapa tampilan, misalnya seperti ini gitu ya. Jadi tampilan, kemudian nanti kita mau langsung masuk ke area desktop, nanti tinggal klik aja di sini yang di ujung. Ya otomatis akan langsung masuk, menutup semua aplikasi yang running di sini. Seperti itu. Oke, untuk materi bagian pertama ini, untuk pengenalan Windows saya cukupkan demikian. Oke, pada bagian kedua ini saya akan bahas tentang manajemen file di Windows menggunakan Windows Explorer. Jadi fasilitas di semua versi Windows untuk manajemen file itu kita menggunakan yang namanya Windows Explorer. Langkah untuk membuka Windows Explorer ada beberapa cara ya. Bisa menggunakan tombol yang paling cepat di sini. Jadi di sini ada icon seperti ini. Nah, ini kita bisa klik. Maka otomatis akan terbuka Windows Explorer. Di sini saya akan jelaskan dulu struktur dari Windows Explorer. Yang pertama kita lihat di menu yang paling atas, di sini ada directory. Jadi kalau misalnya saya posisi kursornya di sini, nah di sini akan disebut ya direktorinya. Jadi direktorinya ada di library dokumen. Atau misalnya saya posisinya ada di sini, diklik. Nah, di sini posisinya ada di komputer data D. Dan sebagai tambahan juga, ketika kita bekerja di komputer, kita harus mengetahui yang namanya partisi ya. Jadi seperti ini. Jadi komputer itu mempunyai beberapa partisi atau ruang di dalam hard disknya. Yaitu misalnya ini data C, D, E, F, dan selanjutnya tergantung ketika proses instalasi kita membagi partisi. Oke, selanjutnya di dalam directory di sini, ketika kita mengakses komputer, nah, contoh misalnya ini data D. Ketika kita berada di data D, kita bisa membuat beberapa folder ya namanya, atau
arsip daripada menyimpan arsip daripada komputer. Jadi langkahnya tinggal di sini ada new folder. Nah, ini kita klik aja, kemudian kita kasih nama, misalnya contoh data. Di sini disebutnya adalah folder ya. Nah, di dalam data keuangan ini nanti kita bisa bikin subfolder lagi. Jadi caranya bisa new folder di sini, atau klik kanan di area kosong, pilih new folder. Ya, ini penting. Klik kanan lagi, new folder. Seperti ini ya. Jadi di dalam folder ada subfolder. Jadi ketika kita akses folder data keuangan ini, nah di sini otomatis ada folder dan subfoldernya. Seperti itu. Oke, setelah kita membuat, nanti suatu saat folder yang telah kita buat ini akan kita rename. Misalnya ini tadi ada kekurangan, seharusnya data keuangan PT Sentosa. Nah, jadi ini disebutnya rename. Jadi caranya tadi tinggal klik kanan pada folder, pilih rename, kemudian kita tulis nama folder yang baru. Seperti itu. Itu untuk rename folder. Kalau untuk mendelete folder, langkahnya cukup mudah. Misalnya yang kas kecil akan kita delete. Klik kanan, pilih delete. Tapi di sini ada konfirmasi dulu ya, apakah yakin akan di delete. Kalau memang benar nggak dibutuhkan, ya kita pilih yes. Seperti itu. Nah, jadi itu proses manajemen file yang biasa sering digunakan. Jadi membuat, mengubah, sama menghapus. Oke, untuk sementara tutorial bagian kedua saya cukupkan demikian. Baik, pada tutorial komputer dasar kali ini akan dibahas berkenaan dengan materi pengenalan Windows di bagian ketiga ya. Jadi materinya yang pertama mengatur shortcut di desktop, mencari file secara cepat, keamanan komputer ini berkaitan dengan Windows Lock ya. Jadi mengunci komputer dengan password. Kemudian satu lagi adalah cara restart dan shutdown komputer. Oke, yang pertama untuk mengatur shortcut di desktop. Jadi di bagian pertama telah dibahas bagaimana kita memasukkan program-program ini ke lingkungan desktop. Jadi saya ulangi lagi cara memasukkan program ke desktop ini. Caranya tinggal start program, nanti kita akan masukkan program yang kita inginkan. Nah, contohnya WinRAR gitu ya. Ini klik kanan, send to desktop. Ya, otomatis akan muncul di sini. Atau bisa juga selain di desktop dimunculkan di sini gitu ya, di text bar gitu. Contoh ini Excel, kita masukkan di sini, pin to text bar. Jadi akan otomatis ada di desktop maupun di text bar. Untuk menghilangkannya lagi tinggal klik kanan, unpin. Seperti itu. Nah, untuk posisinya di sini ini tinggal ditarik ke sini aja sih. Oke, itu tambahan daripada membuat shortcut di Windows. Kemudian yang kedua, bagaimana untuk mencari file secara cepat di komputer. Jadi caranya masuk ke menu Windows Explorer. Ya. Nah, kemudian nanti kita akan mencari file yang kita inginkan. Ini bisa kita cari berdasarkan drive tertentu di sini, atau kalau misalnya ini bisa lewat komputer. Jadi misalnya saya pilih komputer, kemudian saya ketik di sini pencariannya misalnya tentang PowerPoint. Nah, jadi kalimat yang berkaitan dengan PowerPoint akan muncul. Jadi jika filenya lebih spesifik, maka otomatis nama filenya lebih spesifik. Nah, untuk membukanya bagaimana? Setelah ketemu ini, bisa klik kanan, open file location. Nah, ini jadi nanti lokasinya ternyata ada di directory ini ya, di app master PowerPoint gitu. Oke, selanjutnya akan kita bahas tentang keamanan komputer, atau istilahnya di sini
lebih ke arah bagaimana komputer menggunakan password ya. Jadi diberikan password. Nah, untuk memberikan password kita harus bikin dulu user yang berkaitan dengan komputer ini. Misalnya saya masuk ke control panel, start control panel. Nah, nanti kita pilih di sini adalah user account. Nah, user account-nya kita pilih user account. Nah, di sini Padepokan IT-nya sebagai adminnya kita kasih password. Ini kita pilih. Kemudian kita pilih di sini ada create password for computer. Saya isi. Ini sebagai hint ya. Jadi lihat aja. Di confirmnya di sini. Jadi ini kita isi create password. Jadi otomatis komputer saya sudah menggunakan password. Nah, nanti untuk uji cobanya nanti setelah itu kita coba log off ya. Gitu. Dan yang keempat, restart dan shutdown komputer. Ini caranya tinggal ada di sini, start. Kemudian nanti di sini ada pilihan shutdown atau di sini kita pilih adalah restart ya. Jadi biasa yang sering dipakai restart sama shutdown. Kalau log off itu kembali ke tampilan login seperti itu. Oke, untuk pengenalan Windows saya cukupkan demikian. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi untuk melakukan belajar komputer di pelajaran dasar ini. Sekian dan terima kasih.